Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danti Sekartaji, mahasiswi dari Universitas Krisnadwipayana, jurusan Teknik Informatika, ingin memberikan sedikit opini saya mengenai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang mengatur tentang penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam survei yang dilakukan oleh Kemendikbud 2020 lalu, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di PTN dan PTS di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia, hasilnya 77% responden menyatakan terjadi kasus kekerasan seksual di kampusnya. Namun, mirisnya sebanyak 63 responden tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Menurut saya, angka dari persentase tersebut merupakan angka yang cukup besar untuk jenis kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Apalagi responden yang diambil hanya berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan saja. Kemungkinan angka tersebut akan meningkat ketika dilakukan survei yang sama kepada mahasiswa atau mahasiswi. Dari data ini, saya menilai bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini bukan lagi kasus yang sepele, melainkan kasus yang harus ditindaklanjuti agar terciptanya lingkungan kampus yang aman. Dari data inilah yang mungkin mendorong Kemendikbud untuk mengambil langkah lebih lanjut menanggapi kasus yang semakin marak terjadi di perguruan tinggi ini. Dengan dikeluarkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Saya mengambil beberapa poin yang terdapat pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Pada pasal pertama dijelaskan mengenai definisi dari kekerasan seksual itu sendiri. Artinya, isi dari permen ini menitik beratkan pada masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual khususnya yang terjadi di perguruan tinggi. Selanjutnya di pasal kedua dalam permen ini dijelaskan mengenai tujuan dari permen ini, yaitu untuk dijadikan pedoman perguruan tinggi untuk mengambil tindakan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi serta menumbuhkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, dan bermartabat. Selanjutnya, pada pasal 5 yang menjadi kontroversi karena perbedaan penafsiran kata, saya mengambil salah satu contoh poin yang terdapat pada pasal tersebut, yaitu poin H, yang berbunyi, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menurut sebagian orang, adanya kata tanpa persetujuan korban ini dianggap menegakkan seks bebas. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Bapak Nadiem Makarim. Beliau menyampaikan bahwa kembali lagi kepada pasal 1 dan 2, tujuan dari permen ini yaitu untuk fokus melindungi korban yang mengalami kasus kekerasan seksual dan memberi sanksi kepada para pelakunya. Karena di sini kan konteksnya kekerasan itu sendiri kurang lebih artinya seperti salah satu orang perbuatan yang tidak disetujui oleh salah satu pihak atau salah satu pihak tersebut tidak merasa nyaman diperlakukan seperti itu. Jadi hal yang di luar itu seperti hubungan dengan persetujuan atau hal lainnya itu sudah diatur pada hukum lain, yaitu seperti hukum asusila dan hukum kode etik kampus. Pada pasal 10 juga disampaikan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui A. Pendampingan, B. Perlindungan, C. Pengenaan sanksi administratif, dan D. Pemulihan korban. Di pasal 23 disampaikan bahwa pada ayat 1, dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemimpin perguruan tinggi membentuk satuan tugas di tingkat perguruan tinggi. Ayat 2, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi. Berdasarkan kedua pasal di atas, bisa dilihat bahwa perguruan tinggi ini memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pemberantasan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampusnya sendiri. Jadi menurut saya, perguruan tinggi juga kan merupakan landasan awal para korban dalam melakukan pengaduan atas hal yang mereka alami gitu ya. Jadi dengan adanya Satgas ini diharap nantinya mampu menjadi wadah para korban untuk menyuarakan kasus yang mereka alami tersebut agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini dengan harapan para pelaku menjadi jera.
Selanjutnya kesimpulannya, saya pribadi sebagai salah satu mahasiswi sangat mendukung dengan adanya permen ini. Selain merasa lebih terlindungi secara hukum, permen ini juga sangat membantu dalam pemberantasan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi. Karena membentuk kesadaran bahwa kejahatan yang dilakukan saat ini, baik verbal maupun non-verbal, itu sudah ada hukum secara tertulis yang dapat memberikan sanksi kepada siapapun pelakunya. Dengan adanya permen ini juga menjadikan para korban lebih berani dan tidak takut lagi untuk melaporkan kasus tersebut. Karena yang seperti kita ketahui, banyak dari korban yang memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan kasus tersebut dengan alasan mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat dan juga mereka takut mendapatkan sanksi sosial di kemudian hari. Kedepannya saya berharap agar Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini dapat berjalan dan diterapkan sebagaimana mestinya di setiap perguruan tinggi, karena kasus ini bukan lagi kasus yang sepele. Yang ketika kita menyepelekan kasus ini, maka kemungkinan peningkatan kasus yang sama di lingkungan tersebut karena akibat para pelaku yang tidak jerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.